Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Paramana Putra dari kelas 19 TI A1 akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional dan sudah diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana ayat ini berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan. Macam-macam pelanggaran HAM Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama, kejahatan genosida itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Sedangkan kesejahteraan kemanusiaan dalam UU Nomor 26 Tahun 2000, kejahatan kemanusiaan diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan yang dimaksud berupa pembunuhan dan pemusnahan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yaitu tragedi Trisakti tahun 1998. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, 20 tahun, Heri Hertanto, 21 tahun, Hafidin Royan, 22 tahun, dan Hendriawan Si, 23 tahun. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Faktor penyebab pelanggaran HAM. Tragedi Trisakti dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti krisis politik, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai otoriter dan tidak menerima kritikan. Selain itu, kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Presiden Soeharto. Latar belakang krisis yang banyak terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru inilah yang menimbulkan krisis kepercayaan hingga membuat para mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran di bulan Mei 1998. Kronologi tragedi Trisakti 1998 terjadi tanggal 12 Mei 1998. Kala itu mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12:30 siang. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dan Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17:15 para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan, korban pun berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrat, Batalion Infanteri 202, Pasukan Anti Huru-Hara, Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, STIR, dan SS-1. Pada pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari
tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Peristiwa tersebut kemudian menyulutkan semangat mahasiswa hingga ada demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13–14 Mei 1998. Kondisi bangsa yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pada pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia kasus tragedi Trisakti 1998, yaitu pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maksud isi tersebut adalah bahwa setiap manusia, terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya pasal 28C ayat 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang ketiga, pasal 28D ayat 1–4. Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28F yang berisi tentang setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kesimpulan, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan elit politik agar penegak hak asasi manusia berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, agar pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu tidak terulang kembali di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.